Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Jelani. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Arpanugraha dari program studi S1 Manajemen. Saya berdinas di Bea Cukai Timika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pandangan saya yang berjudul Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah terkait kegagalan, kerusakan alam, dan etika bisnis ketidaksetujuan terhadap proyek food estate di Kalimantan Tengah. Presentasi ini merupakan tugas untuk mata kuliah etika bisnis di mana saya mengambil posisi tidak setuju terhadap proyek food estate yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah karena berbagai pelanggaran terhadap prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab etis terhadap lingkungan serta masyarakat lokal. Eh, Berikut adalah tangkapan layar dari berita yang dimaksud kegagalan berulang proyek food estate ribuan sawah hektar sawah di Kalimantan Tengah terbengkalai dan beralih jadi kebun sawit. Next, latar belakang. Program Food Estate merupakan salah satu proyek unggulan pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Salah satu daerah yang menjadi fokus pengembangan adalah Kalimantan Tengah. Dengan proyek cetak sawah berskala besar di atas lahan proyek lahan gambut. Namun, dalam praktiknya, proyek ini memunculkan banyak kontroversi. Alih-alih meningkatkan produksi pangan, banyak lahan justru terbengkalai, berubah menjadi semak, bahkan dialihfungsikan menjadi kebun sawit. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar, apakah proyek ini benar-benar mendukung ketahanan pangan atau justru menimbulkan masalah baru bagi lingkungan dan masyarakat? Tujuan dan argumen saya. Dalam presentasi ini saya ingin menyampaikan alasan ketidaksetujuan saya terhadap proyek food estate di Kalimantan Tengah, khususnya dari perspektif etika bisnis dan keberlanjutan lingkungan. Terdapat tiga argumen utama. Yang pertama adalah proyek ini menimbulkan kerusakan alam yang signifikan. Yang kedua, proyek gagal mencapai hasil produksi yang dijanjikan sehingga tidak efisien. Yang ketiga, proyek ini mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial dan partisipasi masyarakat lokal. Kerangka etika bisnis. Untuk menilai proyek ini, saya menggunakan tiga prinsip dalam hal ini, yaitu prinsip pertama adalah prinsip keberlanjutan atau sustainability. Setiap kebijakan ekonomi itu saya merasa harus mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan sehingga tidak bisa sebuah proyek itu apalagi yang melibatkan masyarakat itu hanya semacam eh, bancaan atau proyek jual beli semata. Lalu berikutnya, yang kedua adalah keadilan sosial atau social justice. Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan korporasi besar, tetapi juga harus melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal. Ditambah lagi, diketahui lingkungan atau lokasi itu berada di eh, daerah di mana terdapat masyarakat yang sebenarnya memanfaatkan lahan itu sebelumnya. Yang ketiga adalah tanggung jawab lingkungan atau environmental responsibility. Setiap aktivitas ekonomi wajib menjaga keseimbangan ekosistem, bukan malah justru merusaknya. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah saya menilai proyek food estate melanggar etika bisnis yang seharusnya dijunjung tinggi. Terkait kerusakan lingkungan, salah satu pelanggaran paling nyata adalah kerusakan lingkungan. Menurut laporan Mongbei, dilansir di laman Mongbei, sudah saya sertakan Bapak screenshotnya. Salah satu pelanggaran paling nyata adalah kerusakan lingkungan. Menurut Mongbei tahun 2024, lebih dari 2.900 hektar tutupan pohon hilang di area food estate Kalimantan Tengah. Sebagian besar area tersebut merupakan lahan gambut yang sebenarnya berfungsi penting sebagai penyimpan karbon alami dan pengendali banjir. Bahkan di berita di sini bisa dilihat tak hanya jadi sawit, food estate sawah di Kalteng juga jadi semak belukar. Padahal 2.945 hektar tutupan pohon sudah menghilang sepanjang tahun 2022 di area food estate ini atau sama luas dengan 4.207 lapangan sepak bola. Pembukaan lahan besar-besaran dengan alat berat membuat struktur gambut rusak, tanah menjadi asam dan akhirnya tidak produktif. Akibatnya proyek ini bukan hanya gagal menghasilkan pangan, tapi juga berkontribusi terhadap deforestasi atau emisi karbon. Dua hal ini sangat bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.
Lalu yang berikutnya adalah kegagalan produksi dan alih fungsi lahan. Selain merusak lingkungan, proyek ini juga gagal secara ekonomi. Di banyak lokasi seperti Desa Tawai Baru, tanaman singkong yang menjadi andalan proyek tidak tumbuh dengan baik. Sebagian besar lahan yang seharusnya menjadi sawah kini justru berubah menjadi semak belukar atau bahkan kebun sawit milik perusahaan besar. Laporan melalui Benua ID tahun 2024 menyebutkan bahwa hanya sekitar 1% dari lahan eks proyek lahan gambut yang benar-benar cocok untuk padi. Dengan kata lain, proyek ini tidak hanya gagal memenuhi target produksi, tetapi juga menjadi pemborosan sumber daya publik. Dilansir dari benuaindonesia.id, pantauan gambut mengambil 3 dari 5 blok lahan ex-PLH sebagai sampel pemantauan kelayakan penanaman padi dari 3 blok seluas 243.216 ribu hektar itu, pantau gambut menemukan hanya 1% yang benar-benar sesuai dengan lahan pertanian, sehingga saya merasa proyek ini seakan-akan tidak dieksekusi dengan matang tanpa adanya persiapan ataupun eh, penelitian atau mungkin pemantauan lapangan terlebih dahulu. Lalu yang terakhir adalah implikasi etika dan keadilan sosial. Dari sisi etika bisnis, kegagalan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan sosial. Masyarakat lokal dan petani kecil di area proyek tidak banyak dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Bahkan dalam beberapa kasus, lahan yang sebelumnya mereka garap diambil alih untuk kepentingan proyek nasional. Model pembangunan yang hanya berpihak pada korporasi besar seperti ini menciptakan ketimpangan baru yang bertentangan dengan semangat etika bisnis untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Pemerintah dan pihak swasta yang terlibat memiliki tanggung jawab moral untuk meninjau ulang pendekatan seperti ini karena saya merasa menurut pendapat saya dalam proyek ini dari artikel yang saya baca, eh, pemerintah nampaknya tidak matang dalam mengeksekusi atau bahkan merencanakan proyek ini. Lalu berikutnya adalah ringkasan alasan tidak setuju. Jadi mengapa saya menolak proyek food estate ini di proyek food estate di Kalimantan Tengah ini? Ada 4 alasan utama. Yang pertama, proyek ini merusak lingkungan dan mengabaikan prinsip keberlanjutan. Yang kedua, gagal mencapai efisiensi dan tujuan ketahanan pangan. Ketiga, melanggar nilai-nilai keadilan sosial dan transparansi publik. Yang keempat, alih fungsi lahan menjadi kebun sawit menunjukkan arah proyek yang menyimpang dari tujuan awalnya. Semua alasan ini memperlihatkan bahwa proyek ini bukan hanya masalah teknis, tapi masalah etika. Eh, Berikutnya, rekomendasi dan alternatif saya. Menurut saya, pemerintah perlu menghentikan sementara ekspansi food estate, khususnya di wilayah gambut yang rentan. Jadi, pemerintah mungkin apa ya? Kalau menurut saya, apabila kita melakukan sebuah langkah yang tidak memiliki cure atau tidak memiliki solusi, langkah yang paling tepat mungkin adalah berhenti sejenak. Lalu berikutnya adalah harus dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial dan lingkungan yang telah terjadi. Lalu yang berikutnya, selain itu pendekatan alternatif yang lebih etis adalah memberdayakan petani lokal, mendukung pertanian skala kecil yang berkelanjutan dan berbasis ekosistem lokal. Sehingga sebenarnya di daerah Kalimantan kan sudah cukup banyak ditemukan biodiversity berupa perkebunan. Nah, mungkin pemerintah bisa ngambil langkah dengan memaksimalkan apa yang ada daripada membuat apa yang tidak ada. Lalu berikutnya, prinsip keberlanjutan bukan berarti anti produksi pangan, tapi bagaimana pangan dapat dihasilkan tanpa merusak alam dan mengorbankan masyarakat. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak setuju dengan proyek food estate di Kalimantan Tengah karena proyek ini gagal dari segi ekonomi, ekologi, apalagi etika. Etika bisnis menuntut kita untuk melihat keberhasilan bukan hanya dari jumlah hasil panen, tapi dari dampak terhadap manusia dan alam. Pertanyaan reflektif yang ingin saya tinggalkan adalah, apakah kita rela mengorbankan hutan dan gambut demi proyek pangan yang belum tentu berhasil? Semoga paparan ini dapat menjadi bahan pertimbangan, renungan, yang utamanya dapat memenuhi tugas saya untuk materi etika bisnis pada kali ini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan atau saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Jailani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.